ke 400 dengan pembina 4A lektor kepala. Apa yang dibutuhkan sudah masuk di sini semua, Bapak Ibu. Pendidikan, kalau centangnya sudah biru, sudah memenuhi. Kemudian pelaksanaan pendidikan, centang biru sudah memenuhi. Penelitian saya di sini, nah ini ada nilainya 40% kali 200, itu berarti 80 kumnya. Saya baru 50, berarti kurang 30. Itu Bapak Ibu bisa ngecek nanti kurangnya berapa. Nah ini otomatis kita harus yang kita buat apa nih? Ini 30 ini saya harus memenuhi unsur buku 1, jurnal internasional 1, sudah naik di sini. Karena buku sendiri nilainya 40. Kemudian ada pengabdian masyarakat itu nggak boleh lebih dari 5, 0,5 nggak boleh. Ini juga 10%, tapi nggak boleh lebih dari 0,5. Jadi ini kalau sudah centang hijau ini berarti sudah memenuhi. Unsur yang belum terpenuhi yang mana? Hanya ini, unsur penelitian saja. Ini adalah untuk yang akan melaksanakan JAKAT atau Jabatan Fungsional Akademis. Untuk Bapak Ibu yang belum mengajukan, silahkan diisi mulai dari portofolio. Portofolio itu di mana toh ngisinya portofolio? Di sini Bapak Ibu, ada portofolio. Portofolio kita itu di sini. Pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Ini adalah portofolio kita. Nah, dari portofolio ini nanti kita rekap di rekap kegiatan di sini. Kemudian belum terisi karena nanti kita belum simpan permanen, nanti simpan permanennya sama-sama. Nah, ini adalah portofolio yang masuk di BKD. Simpulannya apa? Nah, ini simpulan kita sudah M, berarti untuk semester ini sudah memenuhi. Ini yang sebagai outcome atau hasil dari laporan kinerja kita. Semuanya berbasis di sini. Nanti yang akan kita laporkan di sini. Nah, data yang sudah memenuhi ini nanti akan mengalir pada ini layanan PAK, ajuan angka kredit ini Bapak Ibu. Jadi kalau di sini tidak memenuhi dan tidak di-assessment, tidak diklik oleh asesor, berarti tidak akan mengalir di ajuan angka kredit. Kalau sudah diklik oleh asesor, diakses, berarti nanti akan mengalir ke ajuan angka kredit. Otomatis Bapak Ibu kalau misalnya sekarang dapat 12 misalnya, semester depan 12 lagi, semester depannya lagi 12 lagi, sudah 36, ya misalnya 15 kali 3, 45, ya berarti cepat saja naik pangkatnya. 2 tahun sudah bisa itu. Dari asisten ahli ke lektor. Pak Bambang, Bu Diana, Pak Heri, yang asisten ahli itu di-prepare saja mulai dari sekarang, 2 tahun lagi naik jabatan fungsional ke lektor. Supaya fakultas kita itu menjadi lebih berdaya, tambah banyak lektornya, lektor kepalanya, begitu. Ini saya meringankan tugas Pak Pri juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi ini, rekap kegiatan ini, perlu diingat, hari ini tanggal 25 itu menjelang ditutup penarikan kinerja itu. Nah ini 28 Februari, minggu depan sudah 1 Februari. Nanti kalau sudah tanggal 1 Februari, saya akan mewarning di grup 20 hari hitung mundur. Karena penarikan kinerja itu sudah tinggal 20 hari lagi. Harusnya sudah prepare, hijau semua. Kemudian untuk pengisian sampai dengan tanggal 28, nah tanggal 1 ketika sudah tidak bisa di apa-apakan lagi, sudah simpan permanen ini, baru di sini
penilaian oleh asesor tanggal 1 sampai dengan 14. Tanggal 1 sampai dengan 14 Maret. 1 sampai 14 Maret selesai, 20 direkap, 25 cair. Untuk bulan Maret. Kalau bulan Februari ini, laporan bulan Januari cair di tanggal 25 untuk serdosnya. Jadi Bapak Ibu yang serdos baru itu cair tanggal 25 minimal. Bisa 26, bisa 27. Tapi biasanya nggak sampai lewat bulan. Itu pasti sudah cair. Mungkin ini adalah awal, jadi Bapak Ibu nanti semuanya harus mengisi ini dan rekapnya harus hijau. Kalau beban kerja tidak terpenuhi, ya eman Bapak Ibu. Nanti kan ini untuk yang belum serdos pun juga bisa wajib mengisi ini. Misalnya nih, saya diajukan serdos tahun depan, tapi kalau saya nggak ngisi sister ini, nggak bisa. Mulai saat ini sudah ngisi sister, jadi semua pelaporannya di sister. Kemudian kalau tahun depan itu saya diajukan, kemudian sekarang nggak ngisi sister, apakah sisternya mengisi mundur? Nggak bisa, nggak bisa. Karena sister ini ada tarik kinerja ke portofolio tanggalnya ini. Kemudian ketika sudah simpan permanen, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika Bapak Ibu tahun depan itu diajukan ke serdos, kemudian tahun ini nggak ngisi, 0, kosong, kinerjanya kosong. Oleh karena itu, Bapak Ibu siap-siaplah untuk mengisi sister mulai awal, kemudian tarik kinerja, kemudian simpan permanen. Kalau yang belum ada serdosnya memang tidak diberi asesor, tetapi nanti asesornya pada saat asesmen di serdos. Jadi review asesornya serdos nanti yang awalnya mengakses itu. Ini adalah outputnya. Nah, untuk Bapak Ibu dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang ini mengisinya dari sini. Pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Mengisinya dari sini. Apakah hanya dari sini saja? Tidak. Ada 2 lagi. Kita mengisi setelah masuk di sini, tarik kinerja ke portofolio, dari portofolio, masuk di lampiran kegiatan. Nah, baru kita benahi dari sini. Nih, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus. Ini juga kita cek. Contoh, pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan yang masih merah, ada yang hijau. Kemarin Pak Bambang sudah memasukkan bukti ajar. Bukti ajar itu meliputi apa saja? Nah, bukti ajar itu meliputi SK, kemudian jurnal mengajar. Nanti jurnal mengajar bentuknya seperti apa? Nanti saya paparkan di sini. Kemudian ditambah lagi dengan setelah jurnal mengajar ada juga apa ya satunya tadi? Nilai DPNA. DPNA itu daftar peserta dan nilai akhir. Nah, di daftar peserta dan nilai akhir inilah Bapak Ibu memasukkan nilai. Karena sister ini sekarang ini BKD berbasis pada outcome, jadi outcome kita lah yang di-upload. Untuk pengajaran, contoh yang harus di-upload apa saja, karena ini yang sudah saya masukkan adalah yang selesai. Bagaimana cara mengupload? Di sini ada tombol hapus data dan ubah data.
Di sini ada ubah data. Yang pertama Bapak Ibu harus mengeset dulu MIT itu menjadi 16 MIT. Jangan sampai kurang dari 16 MIT. Kalau kurang dari 16 MIT, Bapak Ibu nanti SKS-nya nggak full 3. Contoh Bapak Ibu menulis hanya 10 MIT saja. Berarti hasilnya nanti 10/16 kali 3. Kalau Bapak Ibu 16 MIT, 16 per 16 itu 1. 1 kali 3, totalnya 3. Kalau 10/16, ya 0,75 kali 3, ya berarti nanti sekitar 2, sekian. Itu juga kinerja jelek. Harusnya jumlah pertemuan itu di sini merah, berarti harus diisi 16. Kemudian di sini tim teaching ya ini sudah biarkan saja, ini karena data feedernya. Kemudian Anda termasuk yang ke-1 atau yang kedua, ini sudah biarkan saja, ini urusannya sister dan admin. SKS, SKS, SKS jumlah mahasiswa, ini total PKD. Yang perlu Anda perhatikan hanya ini saja, mengisi 16 MIT. Setelah mengisi 16 MIT, baru ubah data. Klik gitu. Nah, setelah ubah data, itu tersimpan. Baru Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Nah, sini lagi. Nah, ini adalah kalau sudah 16 MIT, misalnya tadi di sini 16 MIT, ini sudah terisi 16 pertemuan. SKS-nya 3. Ini saja sudah masuk di simpulan Bapak Ibu menjadi 3. Di sini masuk 3. Kalau belum Bapak Ibu isi 16 MIT, ini nggak akan masuk. Jadi kok nggak masuk-masuk, sudah diisi, diklik gitu. Enggak, harus diisi 16 MIT dulu, ini masuk. Oke, berikutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengupload bukti ajar di bukti ajar. Nah, di sini bukti ajarnya diupload. Yang sudah nggak bisa diupload, yang sudah nggak bisa ditulis sih, nggak usah ditulis. Karena kita hanya upload, berarti di sini saja. Upload data saja. Yang bisa upload, ya hanya upload data. Ini choose file, pilih file seperti biasanya, mau kemana, kemudian nama dokumennya, SK mengajar, ini keterangannya bisa mata kuliah, jenis dokumennya, ini adalah surat penugasan, karena surat tugas untuk mengajar, di sini nanti diisi penugasan, ada Bapak Ibu. Karena kalau ada SK ngajar, ya langsung SK ngajar. Karena nggak ada, ini penugasan. Ini SK penugasan. Surat tugas. Bukan surat keterangan. Ini ada surat keputusan. Ini juga bisa masuk di sini. Surat keputusan. Surat tugas. Nah, karena di sini tidak ada tautan, tidak perlu ditautkan. Tautan itu kalau Bapak Ibu memberikan alamat dari Google Drive. Nah, setelah itu simpan. Baru warnanya hijau. Apa saja yang nanti kita upload? SK, kemudian jurnal mengajar, kemudian DPNA. Nah, DPNA dan jurnal mengajar itu dibuat yang sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin itu kemarin saya sudah diskusi sama Pak Bambang, nanti biar Pak Bambang yang memberikan contoh untuk DPNA.
karena di namanya nilai akhir ya. Kalau nilai akhir itu sudah include nilai UAS, nilai tugas, nilai kehadiran, dan sebagainya. Sehingga ada nilai akhirnya. Ini yang diupload baru hijau. Kalau sudah hijau begini, asesor, maaf, Mbak, nanti saya telepon, masih online saya. Maaf ya. Mau diajak narasumber. Tak kira diajak pacar. Enggak berdiri narasumber. Iklan iki ya. Monggo lanjutkan. Halah Bu Nurul ngentai. Ben aja serius. Aku sepaneng soalnya gong merah gong biru. Wes monggo. Oh, lanjut. Iki mah kaya ora tak kederne to. Nggih. Nah, nanti untuk bukti-bukti ini Bapak Ibu, Pak Bambang silahkan nge-share untuk buktinya. Kemarin sudah di-share, nah Bapak Ibu wajib membuat iya. Untuk bukti-bukti itu memang wajib membuat. Kemudian kalau asesor warnanya merah gini nggak dinilai Bapak Ibu. Bu Denok nanti kalau warnanya merah, itu tetap nggak mau nilai. Tapi kalau sudah hijau, dinilai. Biru, Pak. Oh, nggih. Biru. Aku duro, Bu. Oh iya, duro malah muni biru. Kalau sudah biru gini, Bu Denok bilang, oke, nggak usah dilihat. Saya kemarin sudah koordinasi. Bu, pokoknya biru rasa mau cek tong. Yo Pak. Nah, itu kemarin saya sudah koordinasi sama Bu Denok. Jadi biar nggak terlalu dipersulit lah. Bu Denok ada di sini ya? Online. Oke. Bu Denok ini kalau merah nggak mau nilai ya? Bagaimana asesor? Nanti di sistem langsung nolak kayaknya Pak itu. Memang harus ada buktinya. Nah, berarti harus yang seperti ini ya, bukti ajar ini ya? Betul, harus ada buktinya. Oke, terima kasih Bu Denok. Nah, ini nanti Bu Denok nggak mau nilai kalau nggak biru. Lagian kalau dinilai biru kemudian sama Bu Denok dinilai, itu malah salah. Nanti asesornya disalahkan. Nah, ini untuk bukti ajar sudah selesai. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan untuk bukti ajar ini. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada sebentar. Nggih, monggo. Untuk yang di sister, yang di pengajaran tadi, kalau misalkan itu kan ada yang merah, nggih. Misalnya punya saya itu auditing. Nah, saya sebenarnya nggak ngajar auditing, tapi di situ ada itu nanti apa masuk juga di simpulan? Gini Bu Endah, seperti ini kan ya. Ini punya saya ini ada banyak yang nggak ngajar loh saya. Ini jangan didel. Nanti Mbak Ratna, Mbak Mayang sama Pak Bambang yang nangis karena ini sudah dicat oleh sister. Jadi masukkan saja bukti ajar kita. Jadi SK-nya minimal jenengan masukkan aja. Itu sudah ada bukti ajar. Nggih, cuma kan yang merah itu kita memang saya ndak ada SK-nya, yang ada SK-nya saja yang saya masukkan. Tapi itu tetap merah, itu nggak apa-apa nggih? Nggih, SK saja. Tapi kan yang tidak dipakai itu kan dibeban lebih kan, Bu Endah? Tetap diisi berarti? Iya. Tapi kan ini beban lebih. Tapi di SK tidak tercantum MK tersebut. Enggak. Nah, tapi kalau ini enggak, yang penting kan ini dibeban lebih. Nanti kan yang dinilai Bu Deno, asesor yang ada buktinya ajar ini saja kan? Oh, berarti misalkan itu tidak... Kan yang enggak ada bukti ajarnya kan enggak dinilai. Jadi yang bukan, misalnya punya saya ini seminar Medpen KWU, ada memang di SK. Kemudian ini, perpajakan ada memang di SK. Kemudian manajemen keuangan ada di SK. Nah, ini yang saya masukkan yang ada di SK aja dulu. Oh, berarti yang tidak ada di SK berarti juga tidak usah dimasukkan. Misal walaupun merah seperti ini tidak apa-apa nggih, dan itu kosong-kosong semua. Bu Deno gimana? Nggak mungkin dinilai kan yang tidak masuk biru?
Halo Bu Deno. Ya benar. Kalau yang tidak masuk di situ, paling enggak gini aja, semuanya dinilai. Kalau misalnya memang apa ya, memang dibutuhkan, ya minta aja kepada Kaprodi menambahkan lampiran, bisa nggak Pak Aris kayak gitu? Ya, lampirannya kita kan SK-nya rektor Bu Deno. Oh iya ya. 1. Ya aja diisi aja Ya, sesuai sama buk yang SK-nya kita dibutuhkan aja yang aja. dimasukkan. Yang SK dibutuhkan tok aja gitu. atau Betul. nilai saja. Iya gitu aja nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Deno. Berarti kita masukkan nilainya aja Mbak Indah. Oke, terima kasih Pak Aris, terima kasih Nanti Bu nilainya Dino. kan ada di Mbak Mayang dan Mbak siapa ya? Mbak Ratna. Ratna. Minta Oke, nilai oke. itu, kemudian kita masukkan di sini. Minimal nilainya saja kan ya. Sama SK-nya nggak ada, kita memang nggak ngajar SK sama nilai gitu. Cukup nilai Ini mawon saya nggih. juga masih bingung yang ini karena yang lain ini kan nggak masuk kita, tapi yang pertama jangan didel itu aja dulu. Yang pertama jangan Siap. didel. Jadi kalau saya ini kan memang milik kita, kemudian kita masukkan dan di beban kita itu sudah sesuai, ya berarti di simpulan ini berarti sudah ada yang kita masukkan beban itu sudah terpenuhi. Misalnya ini kan di sini 9, saya masukkan 9, sudah terpenuhi begitu. Kalau misalnya 6 sudah terpenuhi. Yang lain ya abaikan, karena itu memang beban lebih. Jadi yang dinilai itu tadi, khusus untuk yang masuk di sini, harus warnanya biru. Gitu, Indah. Oke, terima kasih Pak Aris. Oke, mungkin yang lain, monggo. Saya lanjutkan. Saya Pak Aris. Monggo. Tanya bentar Pak. Untuk yang merah-merah tadi kan memang karena rasio dosen kita kan belum cukup. Jadi mau nggak mau ketemplokan beberapa MK yang memang kita nggak ngajar. Itu seumpama dibiarkan dulu, terus nanti nggak dikasih bukti ajar apapun, tapi di simpulan kita itu udah hijau, masalah nggak Pak? Atau yang hanya yang diklaim aja terus diakui sama asesor, atau bagaimana itu Pak nanti? Mungkin Pak Aris sama Deno ini kayaknya. Oke, kalau yang seperti ini Bu Deno kan yang ngeceknya di sini. Mohon maaf ya. Asesor itu kan ngeceknya dari sini Pak. Simpulan. Nah, simpulan. Okay. Simpulan ini warnanya nilainya 9. 9 ini ada berapa mata kuliah yang sudah dimasukkan? Kalau yang ini 9 ini kan dia sudah selesai nih. Nggak mungkin beban lebih masuk di sini atau lanjut. Yang 9 ini hanya ada selesai. Nah, kemudian dia melihat lagi dia DT apa DS. Kalau dia DS berarti 9-9-nya adalah mata kuliah. Kalau dia DT berarti ada 3 yang tidak masuk untuk pengajaran. Contoh punya saya ini DT, SKS 3 untuk sekretaris. Sehingga saya ngajarnya cukup 6. Nah, di sini ngajar 6. Saya klik, di sini ada ngajar 6. Tuh saya yang biru ada 2. Nah, sudah cukup. Berarti beban Aris memenuhi. Karena nggak bisa. Misal kalaupun toh Aris ini hanya punya 2 mata kuliah, yang lain nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang antara 12 sampai 16. Gitu Pak Bambang ya. Nggak harus diklaim semua ya Pak, seperlunya aja nggih. Yang penting udah bisa hijau ngeten. Oke, siap-siap. Ya. Karena yang dinilai yang di sini Pak. Yang disimpulan kan yang hijau. Kan ini simpulan ini konsepnya di sini itu simpulan ini kan totalnya ini mulai dari 12 sampai dengan 16 Bapak Ibu ya. Sehingga kalau di atas 16 ini ya nggak dinilai. Kan yang dinilai 12 sampai 16 sudah memenuhi kinerjanya. Pak Bambang? Oke. Siap. Clear Pak. Oke. Kemudian karena hanya ada pengajaran dan ada DT. Kalau yang DT nggak perlu saya jelaskan. Yang DT itu harus mengupload surat SK struktural. Kemudian, Pak Aris bisa tanya sebentar, maaf. Monggo. Kan tadi kan di bagian pendidikan sama ada yang
punya jenengan ada yang merah-merah gitu toh Pak? Ya. Itu nanti apakah otomatis nanti akan masuk ke posisi pelaksana pendidikan juga ataukah yang klaim aja yang masuk? Tidak. Oh ya sudah berarti ya. Berarti cuma yang diklaim aja yang masuk ke situ ya. Yang sini yang masuk yang klaim aja yang ya. Masuk di sini, yang masuk di sini Bu Deno, itu hanya yang selesai. Berarti yang merah-merah nanti nggak masuk ya? Hanya ada 2. Jangan lihat ya. Satu selesai, kemudian di atas lagi ada selesai 1. Jadi yang saya klaim hanya 2, yang lain nggak saya klaim. Jadi 2 itu kalau SKS-nya 3 dan 3 berarti 6, sehingga saya sudah memenuhi 6. Ini. Nah, ini 6. Yang 3-nya adalah dari DT. Tetapi yang merah tadi tetap kita harus unggah buktinya harus tetap diunggah Pak yang merah-merah tadi? Karena ini beban lebih loh Bu Deno, enggak kita masukkan enggak apa-apa, tapi karena tadi dengan alasan itu SK enggak mungkin kita masukkan SK. Kemudian untuk nilai ya kita hanya bisa mengunggah nilai saja. Soalnya gini, ngapunten ya, waktu kemarin saya pelatihan itu ya, di bagian pendidikan itu ya, kita kan disuruh ngedetek mana yang beban lebih sama yang memang selesai untuk memenuhi syarat maksimal 16 itu. Nah, di situ semuanya masuk di situ, baik itu yang beban lebih maupun yang selesai, semuanya harus unggah bukti pemenuhan ya, itu. Kalau berarti itu gimana? Unggah bukti, kita nggak punya bukti SK. Yang kita unggah berarti buktinya hanya jurnal mengajar ataupun nilai. Ya, DPNA. DPNA saja atau jurnal mengajar. Kalau memang jurnal mengajarnya yang mengajar orang lain kan kita juga nggak bisa unggah. Iya. Berarti minimal DPNA saja. Bapak Ibu, ini ada kelemahan sistem. Jadi meskipun kita sudah mengunggah, mohon maaf ya ini, punya saya biru, ini yang saya unggah hanya SK loh Bapak Ibu, nggak ada loh nilainya. Bukti ajar ini yang saya unggah hanya SK saja sudah biru. Jadi kalau nanti asesor nggak sampai menyelusuri kecil-kecil, ya ini bukti ajar warnanya biru sudah lanjut. Berarti kalau ya di sini kita ngunggah itu nilai, kita minta di Mbak Ratna atau Mbak Mayang nilai, kita upload semua sudah biru. Berarti bukti ajar terpenuhi. Terus yang kita klaim, yang kita lengkapi SK-nya dan jurnal mengajarnya memang yang benar-benar masuk pada SK kita. Begitu nggih, sepakat? Berarti yang diunggah daftar nilai saja. Untuk selain ini yang beban lebih. Mohon maaf, yang selain mata kuliah kita. Ini kalau nggak seperti itu nggak selesai. Debat kusir nih. Satu Pak Aris, pertanyaan. Tadi kan ada yang ditanyakan juga Mbak Nurul, Mbak Endah. Kalau seperti saya, contohnya kan di SK Rektor itu cuma 1 MK yang saya ajar, 3 SKS. Berarti cuma itu aja yang dilaporkan. Pak Heri sudah ngecek ini? Pendidikan? Sudah. Nah, kan tadi sama Pak Heri, yang masuk hanya punyanya Pak Heri saja, yang di SK. Iya. Kemudian yang lain dibeban lebihkan. Tapi karena tuntutan asesor ini harus warnanya biru, maka kita harus upload nilai saja DPNA. Itu tadi Pak Heri kesimpulannya. Oke. Tetap harus ngupload nilai. Iya, maksud saya yang kita laporkan cuma yang ada di SK Rektor aja kan, mata kuliah yang kita ajar itu loh Pak. Iya Pak. Karena beban lebih, karena kita tidak, ya ini tadi untuk mengelabui sistem dan sebagainya, itu makanya kita harus pinter-pinter menyiasati sistem yang ada kelemahannya itu Pak Heri. Oke. Kelemahan sistem itu tadi, ngupload 1 aja sudah cukup. Karena nggak ada kalau di sistemnya Mbak Ayu nggak ngupload 1 dokumen kelihatan.
Karena di sana SPTJM ada sendiri, kemudian SK ada sendiri, BKD ada sendiri. Kalau misalnya tidak mengupload SPTJM, nggak bisa. Nah, karena di sini nggak ada seperti itu, berarti satu dokumen saja sudah bisa. Oh, siap. Ini kita menyiasati kelemahan sistem. Sampun, nggih Pak Eri. Mungkin yang lain. Yang lain, sebelum saya lanjutkan. Monggo. Pak Aris. Nggih. Ini kalau ngikut mulai dari Sevima, feeder, terus kemudian muncul di akun dosen itu, sebetulnya untuk mata kuliah yang merah karena di sinkron itu tadi, Pak. Ya. Ini masih prediksi loh, Pak ya. Itu kayaknya kalau di situ dihapus nggak masalah, Pak. Karena kan untuk laporan saja. Tapi nanti di PD Dikti itu tetap ada. Lah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, ketika itu dihapus di PD Dikti ikut kehapus atau tidak, ngoten loh Pak. Itu kalau saya menurut saya sih enggak, Bambang. Makanya saya enggak berani itu, nyuruh menghapus karena itu data sinkronis. Karena kalau dihapus kayaknya loh Pak, ini kayaknya enggak akan sinkron sama yang ada di PD Dikti. Kayaknya Pak, kayaknya ini. Coba nanti saya juga tak cari informasi. Apa punya saya tak coba tak hapus terus tak sinkronkan di PD Dikti, hilang apa enggak? Kalau di saya hanya kasihan kalau misalnya ini saya hapus, makanya saya enggak berani bilang instruksikan hapus. Karena nanti saya digeruduk sama feeder, saya salah. Karena saya enggak mengerti sistemnya feeder. Oleh karena itu nanti, ya menyiasati kita sendiri saja. Coba. Kalau cobanya nanti. Karena di sini ada loh Pak, ada rasio-rasio juga kan, saya nggak ngerti. Nah itu Pak, kerjanya feeder. Maksudnya kalau di sini konsepnya klaim kan berarti nggak kita klaim nggak apa-apa gitu loh Pak. Kita ngajar tapi nggak kita klaim, berarti dihapus ngoten loh. Iya, kalau saya sister gitu. Tapi apakah nanti di PD Dikti di feeder itu berpengaruh memasukkan nilai apa enggak? Kalau enggak berpengaruh, karena ketika saya hapus nanti nggak ada pengajarnya. Itu loh yang saya takutkan. Cobi mangke kula telusuri Pak ke akademik sama ke saya takutnya bagian. Ketika saya hapus nanti di tempatnya Pak hilang. Pak Dedi itu pengajarnya nggak ada, kemudian nggak bisa memasukkan nilai report dan Pak. Itu saya telusuri Pak. Siap Pak. Oke. Saya lanjutkan dengan penelitian kalau tidak ada pertanyaan lagi. Untuk penelitian Bapak Ibu, penelitian ini memang penelitian untuk punya saya boleh kosong karena DT. Kalau yang tidak DT harus diisi. Nah, kemudian di sini ada hubungannya dengan kewajiban khusus. Ini mohon untuk dicermati lagi. Ada kewajiban khusus, ada dua, yaitu publikasi ilmiah dan buku ajar. Yang di sini yang baru Bapak Ibu, yang atas ini 3 tahun sekali itu harus membuat buku ajar atau buku teks atau monograf yang ada di rubrik. Kalau publikasi ilmiah ini ada 4 ini karena ada berlakunya 3 tahun memang. Kalau sudah 3 tahun nggak berlaku memang. Tapi kewajiban sekarang di rubrik BKD yang baru ada kewajiban khusus lektor. Kalau muncul ini berarti syarat minimum 1, berarti nanti Aris harus memenuhi 1. Kalau di sini tidak ada syarat minimum 0, berarti saya 0 nggak apa-apa. Karena di sini syarat minimumnya 1, berarti harus 1. Asisten ahli ke atas semua minimum syaratnya 1, dan saya belum memenuhi. Kapan saya memenuhi? 3 tahun. 1. Ini untuk buku. Kemarin ada pertanyaan bahwa Pak Aris di peraturan itu ada buku, boleh publikasi ilmiah. Saya tetap menjawab 3 tahun sekali wajib buku.
Karena kemarin di Surabaya hasil saya seperti itu. Kalau tetap mempunyai pemahaman sendiri, nggak buku, nggak apa-apa, tetap publikasi ilmiah saja. Nanti kalau 3 tahun di sini merah, ya tolong jangan salahkan saya. Saya tetap mewajibkan 3 tahun 1 buku. Kalau tetap publikasi ilmiah saja tanpa buku setelah 3 tahun, nanti kalau di sini merah, ya tolong jangan salahkan saya. Karena saya dapatnya memang 3 tahun sekali, memang harus buku. Oleh karena itu, sebaiknya kita prepare buku 1 selama 3 tahun. Boleh di tahun pertama, boleh di tahun kedua, atau boleh di tahun ketiga. Makanya di sini tahun pertama saya belum membuat buku, ini pun masih tetap boleh. Hijau di sini, hitam. Dan di sini masih sudah biru memenuhi. Gitu. Oke, saya lanjut dengan penelitian. Penelitian yang masuk di sini, Bapak Ibu, penelitian yang masuk di sini, ini adalah penelitian dengan masa di sini. September dan Februari. Jurnal Bapak Ibu yang publish sebelum September itu tidak masuk di sini. Contohnya punya Bu Nurul kemarin. Sehingga harus punya di September sampai dengan Februari. Kalau Desember masuk sini. Saya berikan contoh di sini. Memasukkannya ada 2 untuk penelitian. Pertama, portofolio, publikasi karya, itu diisi. Nah ini publikasi karya. Ini harus putih warnanya, tidak hijau seperti ini. Harus putih dan harus sesuai dengan kategori POBKD. Ini jurnalnya nasional, kemudian tanggal terbit 31 Desember. Untuk mengisi merubah menjadi warna biru ini, putih begini, Bapak Ibu ubah data. Nah, diubah data ini nanti Bapak Ibu boleh mengubah data, diisi data isiannya. Mudah-mudahan internetnya jalan dengan baik dan tidak whoops di sini. Semuanya. Whoops aku. Iya, ya Pak Aris. Pak Aris kan, maaf ya saya belum dikasih waktu untuk tanya dulu. Pak Aris, saya kan tadi Pak Aris bilang untuk pengisian jurnal itu kan paling enggak itu September ya Pak Aris ya tadi. Mas Ya. Jadi setelah Itu. Nah, saya juga sering gitu. Terus saya itu kan Desember kemarin kan sudah masukkan jurnal. Jadi Desember 21, tapi belum masuk ke Sister, tapi sudah masuk ke Google Scholar. Terus ini gimana Pak Aris? Jadi kan enggak bisa mendetek ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya tetap kosong. Ya, saya lanjutkan. Untuk jurnal ini yang sudah masuk di Google Scholar, syarat berikutnya masuk ke Sinta. Karena Sister hanya import dari Sinta, bukan import dari Google Scholar. Oleh karena itu, setelah import dari Sinta baru masuk di Sister. Untuk import Sinta yang baru sudah ada di Google Scholar, memang membutuhkan synchronize. Silahkan Bu Dino komentar untuk synchronize Sinta. Oh gitu. Bu Dino. Dalam Pak, nggih. Synchronize Sinta, Bu Nurul ini sudah Iya. Kan ini Iya. Bu Desna punya saya kan Desember ada jurnal baru. Itu belum terindek Sister gitu loh. Waktu saya import di publikasi dari Sinta itu masih 0. Nah, ini gimana biar masuk ke Sister? Itu Google Scholar ya, Bu ya? Nah, di Google Scholar itu sudah masuk. Oh ya. Masuknya kapan, Bu? Masuknya? Desember tapi nguploadnya ini kan jurnal Desember tapi uploadnya itu 5 hari kemarin. Oh, coba nanti tak sinkron lagi, Bu ya, nanti. Oh, oke. Tak sinkronkan lagi nanti. Ya, sama-sama. Oke, Bu Nurul, masalah sudah terpecahkan. Nah, ya. Nah, setelah dimasukkan Sinta, baru import dari Sinta, nah masuk di sini. Bapak Ibu silahkan ngisi data dan memasukkan tambah dokumen. Tambah dokumen itu adalah dokumen dari jurnal. Saya memberikan contoh
di sini untuk dokumen jurnalnya. Bapak Ibu mungkin ini Google Scholar saya tidak bagus juga, tapi ya. Contoh Bapak Ibu untuk jurnal itu berarti Bapak Ibu harus membuka 3 situs. Misalnya ini. Jurnal saya yang mau saya isi di Sister ini, abnormal return dan return saham IDX 30 sebelum dan saat pandemi. Kita lihat di Sister seperti ini. Kemudian kita klik kanan, open link. Nah, open link di sana ada tab. Nah, di sini ada tab. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita menuju jurnal kita. Nah, ini adalah intinya jurnal kita. Ada terbitnya kapan, kemudian nama jurnalnya, volume berapa, halaman berapa, itu informasinya ada di sini semua. Kalau informasi situs ada di sini. Di bawah ini Bapak Ibu klik kanan, tab lagi. Kemudian buka tab berikutnya di sini. Ini kita menuju ke jurnalnya. Yang akan kita lihat adalah link This side. nggak gelem. Itu yang Jurnalnya kita nggak. lihat. Link jurnal. Ayo. Nggak masuk, coba tak klik langsung aja. Kayaknya nggak mau masuk jurnalnya. Oke, yang lain saja. Sebentar. Yang punyanya ini aja. Punyanya. Nah, ini jurnalnya ilmu ekonomi, akuntabilitas. Nah, ini kayaknya masuk. Nah, yang pertama masuk ini, jurnal kita ini, jurnal Bapak Ibu di sini, autornya ini adalah tautan eksternal. Ini adalah tautan eksternal, copy paste di sini. Kemudian alamat jurnal itu bukan tautan eksternal. Kalau alamat jurnal itu ada di sini Bapak Ibu, home. Di jurnal akuntabilitas ada home. Nah, ini adalah alamat jurnal. Nah, nanti ada current issue dan sebagainya di sini. Ini yang kita klik. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi Sister ini jangan sampai keliru. Karena kalau Bapak Ibu ngisi tautan artikel dengan halamat jurnal itu keliru atau sama, nanti tidak sesuai beban BKD, tetap merah. Jadi harus ini berbeda, karena nggak mungkin alamat artikel dengan alamat jurnal itu sama. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih jurnal nasional. Bukan jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi hanya di sini. Bapak Ibu silakan buka situsnya dari penelitian yang RAB, yang saya sudah share itu. Sister Panduan Sister 2021. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah membuka 1, 2, 3. Sister, Google, Scholar, dan jurnal. Memang harus bisa membuka tiga-tiganya ini. Kemudian dari sini tadi, Bapak Ibu harusnya download artikel. Nah, pada saat kita masuk di sini tadi, artikelnya di-download, kemudian di-upload lagi di Sister sebagai bukti dokumen. Kalau sudah seperti itu,
baru bisa diklaim sebagai tugas dari penelitian. Bu Nurul, monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu tadi Pak, mungkin kalau nanti sudah masuk ke sister jurnal yang baru itu nanti sudah mudah-mudahan. Terus sama yang masih merah itu, yang pengabdian itu masih merah kan, itu yang jadi pertanyaannya Pak Aris. Kalau kemarin yang di jurnal ini kan ada yang warnanya hijau ngeblot itu toh Pak Aris. Ini tadi kan sudah saya betulkan, sudah saya ubah datanya, ternyata memang ada data yang belum terisi di situ. Untuk autornya itu di situ masih kosong. Akhirnya saya isi, sekarang sudah jadi putih. Oke. Saya lanjut. Untuk penelitian publikasi karya sudah masuk. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, Bu Nurul kan sudah punya pengelola jurnal di situ. Masuk Bu Nurul pengelola jurnal itu. Iya, sudah saya masukkan, tapi enggak bisa connect, tetap merah Pak Aris. Punya saya kok bisa Bu Nurul ini? Iya toh. Apa mungkin saya kan anggota di situ juga. Ya. Akuntabilitas itu. Pengelola jurnal, nanti di pengelola jurnal itu ya sudah saya masukkan sih, mungkin apa ya yang salah Pak Aris? Nah, yang saya kurang cek ya. Iya. Pengabdian. Di sini pengabdian itu sebagai editor Dewan Penyunting Redaksi ini. Kemudian ini Bu Nurul untuk media publikasi ini nggak bisa kita ketik. Ini harus kita ketik sesuai dengan yang ada. Misalnya akun. Nah tuh di sana akuntabilitas. Mungkin apa itu ya Pak? Ini berarti jurnal akuntabilitas itu sudah online. Makanya tadi saya tanyakan Mbak Endah, untuk jurnal pengabdian masyarakat kok belum publish di sini? Belum Pak Aris, memang belum akreditasi. Oke, berarti tidak masuk di sini. Jurnal akuntabilitas masuk Bu Nurul. Bisa di sini. Jadi nanti tinggal klik aja. Kemudian sebagai apa, SK-nya diupload, sudah diberikan oleh Bu Endah. Kemudian tanggal selesainya pakai 2822. Ini mungkin Bu Nurul, tanggal selesainya 2822. Kemudian aktif, kemudian upload filenya. Selesai. Pasti nanti warnanya hijau, biru. Oke, coba nanti saya cek ulang Pak Aris. Soalnya kemarin juga sudah saya upload gitu, tapi kok belum connect ya, belum masuk. Coba nanti saya cek lagi. Karena sudah ada pencerahan ini. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Penelitian sudah untuk HKI. HKI dan paten, Bapak Ibu sekalian, untuk HKI dan paten ini memang HKI dan paten ini masuknya di Sinta. HKI dan paten itu masuknya di Sinta. Mungkin saya akan sedikit membuka Sinta, karena memang HKI dan paten memang harus ada Sinta. Di mana letaknya supaya Bapak Ibu nanti tahu untuk Sinta. Lali deh aku, Sinta. Untuk HKI memang kita nggak bisa masukkan dari situ saja, nggak masuk. Ini login Sinta yang mana ya? Sinta 2. Nah, ini Bapak Ibu. HKI itu masuknya di sini, IPR, Intellectual Property Right. HKI di situ ya di Indonesia. Ya, HKI masuknya di sini, baru nanti bisa sinkron di Simlit Tabmas.
Kan sekarang sudah mulai Simlitapmas tanggal 25 nih. Pak Aris, itu kalau HK itu hanya di Google Scholar berarti nggak Google Scholar tersambung? nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti ngisinya HK cuma itu mulai dari Sinta dan Simlitapmas. berarti ngisinya di sini ya, di Sinta ini ya, di Sinta. Iya. Siap. Di add ini, tambah IPR ini. Tambah IPR itu, oke. Ya, sudah toh. Siap. Sehingga nanti di Simlitapmas tinggal sinkron. Paham untuk Bapak Ibu yang punya HKI? Ya. Oke, saya log out. Sinta saya tadi kok. Dilihat saja. Nah, saya lanjutkan untuk tambah penelitian selain publikasi karya, sudah penelitian. Kemudian pengabdian. Untuk pengabdian ini ada pengelola jurnal, pembicara. Nah, ini pembicara. Bu Nurul untuk yang DS maupun DT, pembicara. Ya, nanti saya tambahkan itu Pak. Yang lain itu nanti kalau yang pembicara kita cantumkan itu surat tugasnya saja atau mungkin ada sertifikatnya. Kalau kita cantumkan itu hanya surat tugasnya saja bisa enggak itu nanti hijau? Atau Surat tugas sudah hijau Bu Nurul, sudah boleh. Berarti surat tugas saja itu sudah bisa hijau ya nanti. Enggak Iya. harus sertifikat. Kalau di sini kan punya saya contohnya. Kan Kalau bukti-buktinya itu bisa berupa URL. Nah ini bukti-bukti ini kan sertifikat, kemudian ada juga surat tugas dekan, kemudian ada sertifikat sebagai narasumber itu kita masukkan di sini. Sertifikat narasumber dan surat tugas baru hijau, baru biru. Kalau nggak ada ini nggak. Kalau mau di sini ada URL-nya, boleh. Itu kalau hanya surat tugas saja bisa ya? Bisa. Maksudnya untuk sertifikat kayak nggak ada, URL nggak ada. Terus kalau lampiran itu Bapak Ibu silakan melihat pada rubrik. Saya nggak bisa bilang boleh atau tidak. Karena urusannya dengan asesor juga. Lampiran itu lihat rubrik. Harus melampirkan apa? Penuhi di situ. Lampiran itu lihat rubrik. Sudah jelas ya? Oke. Setelah itu baru kita masuk ke penunjang. Penunjang ini anggota profesi, IC itu bisa masuk, PDMI masuk meskipun hanya 1/4, lumayan, bisa dimasukkan anggota IC atau anggota profesi yang lain, silahkan dimasukkan. Nah, buktinya adalah kartu anggota. Kartu anggota buktinya. Anggota aktif, berarti buktinya kartu anggota. Kemudian penunjang yang lain, ini mendapatkan penghargaan, silakan Bapak Ibu klik. Kemudian penunjang lain, ini kemarin sudah saya jelaskan, banyakkan dari kementerian dan dinas, saya nggak perlu menjelaskan. Nah, dari situ baru kita masuk ke rekap BKD. Nah, di sini ini nanti kalau sudah simpan permanen. Simpulan. Warnanya harusnya hijau. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan 1 poin lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan 1 poin lagi tentang sister yang dari admin kampus. Jadi saya bisa ngecek sisternya siapa saja yang sudah mengerjakan atau belum. Bapak Ibu dari sini kita bisa mengecek siapa saja yang sudah mengerjakan atau belum. Misalnya ini layanan BKD untuk peserta BKD 2021
ganjil. Lanjut. Nah, ini sudah mulai kelihatan Bapak Ibu. Kita masukkan di ekonomi, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Ini yang sudah mendapat asesor. Mbak Agnes belum mengisi, dan semuanya yang belum mengisi kelihatan di sini. Ini sudah asesornya sudah diplot. Kemudian yang belum mengisi siapa saja bisa dilihat dari sini. Ini Bapak Ibu. Ini nggak bisa di Agnes Dwi Sakti Hamidah belum mengisi. Aris, Pak Bambang, Deno sedang mengisi. Pak Heri, Bu Nurul sedang mengisi. Sedang mengisi. Pak Supriyanto, Pak Sedang Winarto mengajar. sedang mengisi. Jadi yang lain belum mengisi. Pak Yupi belum mengisi. Bu Sunarsasi juga belum mengisi. Pak Redi Koirianto saya Nanti tak komunikasi lagi sama bapaknya aja ya. Langsung close aja Mbak, kayak gitu. Yeah. Udah? Ya Allah. Bu Deno nyepleter. Dalam, sorry Pak. Ini yang belum mengisi sekedar informasi untuk Bapak Kaprodi, Pak Prodi di jenengan yang belum mengisi banyak Pak. Saya sudah apa belum Pak Aris? Sudah ini. Sedang Pokoknya yang kuning-kuning Pak, ini sedang nanti saya mengisi. infokan. Sudah. Saya infokan habis ini. Pak Aris, yang kanan itu yang belum diisi semua itu apa Pak? Yang merah-merah kabeh sing kanan. Ini belum dinilai. Ini belum dinilai. Nanti kalau sudah belum dinilai, kok belum. ditutup kemudian Ya salah dinilai. baca. Oke, salah baca Pak, sorry. Saya sudah Ini ngisi kalau ya Pak yang Aris. mengisi. Tulisannya kecil. Dibesarkan Mbak Indah. Oh, nek ngene aku Pak Aris, mungkin minta beda. tolong Pak Aris yang akuntansi dibukakan. Oke, siap. Saya bukakan yang akuntansi. Yang manajemen sudah, yang akuntansi. Akuntansi. Yang belum mengisi ini Bu Diana. Arif Wahyu, Christine Jane Kurniawan, Evina, dan Irfan. Itu tidak ada orangnya loh Pak Aris, terus gimana saya? Nah, monggo koordinasi sama feeder, Bu. Saya enggak paham. Saya kan hanya synchronize data. Ini saya nggak bisa ngedel loh, Bu Diana. Jangan detail, itu untuk kuota itu. Tapi rasio. Misalnya itu nggak ngisi. Nggih. Makasih Pak Aris. Nggih. Ini yang penting yang di akuntansi sudah ngisi semua ke orangnya. Yang penting yang kuning-kuning ini. Sudah cukup? Oke. Nah, untuk sister sekedar informasi itu tadi yang terakhir. Monggo Pak Bambang. Dilanjut, mungkin ada pertanyaan. Saya tak standby. Pak Aris tanya sebentar. Nggih. Pak Aris tadi kan bilang untuk penarikan itu kan maksimal hari ini ya, terakhir tanggal 25 itu. Iya toh? Penarikan kapan toh Bu Nurul? Februari. Oh, 25 Februari. Oh, ya udah, tak kira tanggal 25 hari ini. Ya maaf salah pendengaran. Bu Nurul. Ya. Bu Nurul. Yeah. Ini Bu Nurul, sampai masuk rekap BKD itu ada belum diisi? Yeah. Nah, atas sendiri ini Bu Nurul, 20 Februari. Oh iya Pak. Salah, saya kira tanggal 25 ini. Ini tanggal 25. Oh ya gimana, saya belum merah kok. Belum cair, Bu? Iya belum cair, belum merah, belum merah. Tapi kalau cair dulu, alhamdulillah. Oh ngono, kok enak men Bu. Monggo Pak Bambang, saya tak stop sharing, monggo dilanjut. Kalau ada pertanyaan.
Terima kasih. Ini saya menginfokan saja untuk Pak Yufi, Bu Agnes, dan Bu Angelin. Kemarin sudah dapat email lembaga, jadi bisa segera digunakan untuk mengurus Google Scholar, kemudian Sister dan Cinta, biar nanti bisa lanjut laporan BKD LKD. Lah, sementara ini kan namanya belum masuk Sevima, jadi saya belum bisa klaim untuk mata kuliah yang diajarkan. Rencananya nanti setelah duhur akan saya coba masukkan manual pakai feeder, jadi langsung ke Mas Didi. Harapannya MK yang diajarkan Pak Yufi, Bu Agnes, sama Bu Angelin, setidaknya 3 hari lagi bisa masuk di Sister dan diklaim. Sehingga punya tabungan lah Pak di Sister, biar kedepannya jauh lebih mudah. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, ini kita kesepakatan aja untuk jurnal mengajar dan daftar nilai. Ini saya tunjukkan formatnya seperti apa. Kemarin ini hasil ngobrol sama Pak Aris. Terus nanti saya kasih softwarenya di grup WA. Ya, siap. Bentar, share screen dulu. Biar mungkin kalau ada pertanyaan Pak Bambang biar enak. Nih sudah pun ketinggalan ya Pak Bu. Monggo. Ya, kelihatan Pak. Nanti saya share ya, kurang lebih ini seperti jurnal yang biasa kita laporkan setiap bulan itu, tapi langsung 16 pertemuan ya, meskipun realitanya 14 ya digenapkan 16 saja lah. Hanya untuk laporan ke asesor ini nanti. Jurnal ya, nama prodi tahun akademik ganjil 2122 nggih Pak Aris nih. Nggih Pak, monggo diralat 2122 semester. Nah, sesuai MK dan kelasnya saya kira di sistem sudah tertera. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dosen, kemudian hari, materi, tanggal, jam, dan tanda tangan ya, sesuai jurnal yang biasa kita buat. 16 pertemuan sudah termasuk UAS dan UTS. Nanti mengetahui prodi saja, tanda tangan dan stempel saya kira cukup. Terus untuk daftar nilainya seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, ini contohnya namanya Pak Aris semua. Oh, langsung angka nilai gitu ya? Iya, betul Bu. Lebih enak gini Pak Malan. Ringkas. Enak Bu Nurul. Iya, jadi kalau nanti absennya berapa persentasenya itu kadang sulit sih. Ya itu Bu. Jadi ya nomor, nama nanti bisa minta ke Mbak Mayang atau Mbak Mayang aja lah. Terus kemudian huruf, tanda tangan dosen pengampu. Lah ini untuk tanda tangan nilai sama jurnal tadi, Bapak Ibu bisa tulis antara setelah UAS, berarti setelah tanggal 7 sampai tanggal 12 lah. Atau kita seragamkan, nanti saya infokan ditanggali tanggal berapa begitu untuk pengumpulan nilainya. Ya, diseragamkan ya saja Pak Bambang. Oke, nanti saya infokan sekalian tanggalnya tanggal berapa. Oke. Terus tanda tangan, dan yang paling ini karena kampus itu masih mengisyaratkan di akademik nilai yang baru kita nggak punya ya Mas? Apa Pak? Kita ke bawah Mas, ke bulis ya. Ini range penilaiannya ABCD, jadi monggo Bapak Ibu nanti berpatokan pada ini untuk memberikan nilai baik dalam bentuk angka maupun huruf. Jadi kalau A 85 sampai 100, B 7584, C 65 sampai 74, dan D 55 sampai 64. Saya kira Pak Bambang ngapunten, yang E nggak ada ya Pak Bambang? Waduh, Bu Dino suka ngasih ini kayaknya. Soalnya gini, ngapunten, soalnya biasanya ada yang cuma masuk 2 kali atau UTS saja, kan kasihan temennya. Aku nanti diprotes. Kalau itu kurang dari 54, Bu. Dia berarti enggak pernah masuk ya Pak? Itu yang itu biasanya enggak pernah masuk, ikut UTS, enggak ikut UAS. Biasanya UTS UAS tok enggak pernah mlebu, enggak pernah tugas. Wes ngono Bu. Lah wes lah. Ya, anak ini.
nanti biar Ojo enggak kereng-kereng. masalah baru. Seneni Pak Warek. Minimal biji D. Nah, itu loh, ada Pak Warek. Itu untuk nilai nanti saya share nggih Bapak Ibu. Terus untuk nilai yang dikumpulkan di Mbak Mayang, saya harap setelah UAS tanggal 7 sampai tanggal 12, maksimal tanggal 12 itu sudah clear, sudah bisa masuk semua. Sehingga nanti sebelum penarikan akhir itu kita yang ada di Prodi bisa nginput nilai-nilai mahasiswa. Jadi nanti ketika kita sudah klik laporan BKD selesai, itu nilainya yang ada di mahasiswa juga sudah clear, juga sudah selesai. Sehingga nanti muncul di asesor, bisa hasilnya semuanya sudah lengkap, sudah bagus. Gitu. Saya kira itu aja, monggo kalau Bapak Ibu yang lain ada yang di-sharingkan, silahkan. Kalau cukup, diakhiri mawon. Pak Bambang mau tanya, nanti untuk format nilainya tadi ada nama-nama mahasiswa bawahnya itu nanti udah dari administrasi atau kita ngopas-ngopas sendiri? Ngopas, Bu. Nilai. Gimana ngopas Pak Bambang? Mbak Amawan, Bu. Oh gitu. sendiri, Saya kira kita Mas tinggal Mawar. ngisi ABC. Karena gini ya. Bu, di realita itu kan kita cuma ada 3 kelas. Di realita itu kan kita 3 kelas. Tapi jujur saja yang saya laporkan itu ada 6 kelas. Jadi nanti kadang kalau Bu Deno ngampu 3 kelas realitanya, 6. tapi di laporan BKD ada 6. Jadi pecah nama sendiri nanti Bu. Oh gitu. Repotnya di situ. Kalau menjadikan satu kelas lagi, aduh di laporan Sevima ya enggak bisa selesai Bu mungkin. Enggak, maksud Kita saya itu rekapannya. kita nanti apakah kayak daftar nilai apa Pak yang kita dapat semesteran tinggal dapat softnya tinggal ngisi angka Oh, atau Kopas untuk bisa Bu. Nanti berarti kita dikasih nanti yang bikin Excel. enggak Yang Excel kan sudah ada, tinggal di Kopas di Word, terus dikasih nilai. Iya Pak ya. Nanti mohon untuk segera di-share Pak ya untuk formatnya 2 tadi ya. Oh, nggih, siap Terima Bu, kasih. siap. Nggih, siap. Sun. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau di-sharingkan. Cukup nggih? Ya, punya saya tolong yang di Pak. sister sama di SK disamakan Pak Bambang. Oh iya, hari ini semua saya samakan Pak, terutama Ya, yang di SK. Ya, Saya samakan dengan yang di SK biar sinkron semua. Kalau ada yang lebih berarti ya mohon maaf karena rasio dosennya belum cukup. Ya, masih apa-apa. ketumpangan MK yang lain. Nggih, terima kasih Pak Bambang. Nggih, terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Aris sudah sharing Sama-sama dengan kita untuk melancarkan laporan BKD LKD. Nanti saya yakin sebelum penarikan laporan Pak Aris pasti memberikan informasi lagi biar laporan kita bisa lebih sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.